Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh para sobat loteng di seluruh Indonesia, Son. Sobat loteng apaan, Cet? Jadi gini, kan banyak orang yang komen-komen katanya kita ini seperti pemuda loteng, Son. Padahal sebenarnya kita syuting ini bukan di loteng, Son, padahal. Oh iya, kita di rooftop. Di rooftop, nggak ada atapnya. Kalau loteng itu ada atapnya, guys. Tapi nggak apa-apa, itu lucu sekali soalnya. Lucu, Saya lucu, ya. membaca komen itu, apakah para penikmat konten kita itu lebih baik dipanggil sobat lotengnya, Son, kira-kira, Son? Boleh kita vote kali ya? Gimana kira-kira menurut kalian? Apakah sobat loteng adalah nama yang oke untuk Nah, para penikmat konten kita gitu? Silahkan komen. Setuju Langsung nggak? komen di bawah. Kalau misalnya nggak setuju, bilang juga. bilang juga. Kasih alternatif gitu ya, Son, ya. Nah, jangan cuma bilang jelek, jangan. Jangan. Harus kasih jangan. solusi juga. Nah, coba kasih kira-kira yang keren apa kalau bukan sobat loteng, oke? Hmm. Nah, kira-kira seminggu ke belakang ini ada cerita seru nggak kira-kira dari Cerita ente? seru ya. Oh, gua minggu lalu tuh ke Semarang gue. Oh, ke Semarang. Jalan-jalan. Dan gue lihat banyak tempat-tempat baru ya, terutama restoran-restoran ya. Hmm. Itu mewah banget sih. Mewah-mewah ya? Mewah banget, gila. Oh. Gue sampai kaget, apakah tren untuk cuci uang itu udah menjamur di mana-mana? Loh. Karena pas gue Anda lagi ngomongin Juragan 91 ya? enggak, Oh, bukan. kalau itu kan Siapa udah itu? hilang. Kaget gitu, kayak lu makan mewah segala macam, Hmm. tapi lu pesan kopi 20-30 ribu set harganya. Masa ya? Itu gimana balik modalnya coba? Gulanya pakai aren pasti kalau harga-harga segitu. Oh, Iya. enggak, ini bener-bener cair. Oh, Bener-bener pakai gula cair, pakai ya. simple sirup. Pakai simple Oh, sirup. simple sirup atau gula cair ya. Itu makanya kapan balik modalnya itu gue juga bingung. 20 sampai 30 ribu. 20 sampai 30 ribu. Ya, Dan biasa. makannya tuh murah. Bahkan gue lebih mahal makan di ayam supar, Set. Ayam supar apa? Ayam goreng di Semarang. Oh, yang baru terkenal ada? Iya, Ada di terkenal. Semarang? Ada, Namanya tapi ayam pinggir supar. jalan. Oh, Pinggir jalan. berapa Udah harganya, makan situ. Kira-kira hampir 40 ribu masalah. Hampir 40 Nasi ribu. ayam. Nasi gitu-gitu. ayam gitu Nasi ya. ayam. Wah, Tapi kan gue mahal sekali sekali makan tuh. tuh kan bisa banyak kan. Porsinya kecil kan. Soalnya ayam kampung dia. Ayam Oh. kampung. Jadi bisa banyak makan di Iya, situ. ayam kampung emang agak mahal sih emang sih. Coba kalau ente ada pengalaman seru apa minggu lalu nih? Pengalaman seru ya. Saya sebenarnya seminggu belakangan ini nggak begitu banyak pengalaman seru ya. Tapi saya kan lagi mau ngadain acara offline nih, Son, ya kan, Oh. buat acara saya dengan ayah saya, ya kan. Iya, iya. Ngadain acara offline, baru rilis tiket langsung sold out, Son. Oh. Langsung sold out, Son. Ternyata banyak yang seneng dan ingin bertemu dengan saya dan ayah saya, Son. Ya kan, walaupun kalau di situ saya tidak bisa seperti ini, Son, kayaknya. Ya kan? Saya tidak bisa seperti ini kayaknya, Son, Tapi ya jangan kan? sampai di sana untuk ajang berdebat, Set. Jangan. Oh, tidak mungkin itu, tidak mungkin. Jangan-jangan jadi debat kusir di sana. Set. Tidak ada guru yang lebih baik daripada pengalaman. Nah, Benar kan? yang Iya. sudah pernah terjadi itu di Nah, kehidupannya. makanya banyak yang pengen datang dan belajar juga. Nah, Gitu. Berdiskusi lah, bukan belajar lah, berdiskusi. Berdiskusi. Ternyata. Nah, saya alhamdulillah sekali saya sangat senang gitu di Iya, situ. iya. Walaupun di situ mungkin saya nggak bisa bercanda kayak gini ya gitu kan. Serius ya? Serius saya kalau di situ Serius. tidak senyum saya di situ. Iya, soalnya kalau bercanda takutnya banyak yang tersinggung, Set. Bapak saya. Ternyata musuh dalam selimut ya. Serigala berbulu domba ternyata ayah saya. Nah, daripada lama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lu udah denger belum cerita tentang kapal paling mengerikan di Indonesia? Hah, mengerikan kenapa sih, Set? Jadi nama kapalnya ini adalah SS Orang Medan, Son. Ini berarti Horas nih, orang Medan ya berarti ya? Nah, saking misteriusnya kapal ini gitu, gue sempat mencari-cari nih, ini sebenarnya yang punya orang Medan apa punya Belanda apa gimana gitu. Jadi gini, di suatu hari di tahun 1940-an, kapal ini tuh tiba-tiba mengirimkan pesan darurat yang berkata, semua staf beserta kapten telah meninggal. Mereka terbaring di ruang navigasi dan ruang komando. Kemungkinan besar seluruh awak kapal sudah meninggal juga. Pesan tersebut kemudian juga diterima oleh dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka. Kapal tersebut bernama SS Silver Star dan City of Baltimore. Karena SS Silver Star itu posisinya cukup dekat dengan SS Orang Medan, maka mereka memutuskan untuk ngecek nih kapalnya tersebut. Kemudian akhirnya mereka menemukan kapal tersebut nih dalam keadaan sedang terombang-ambing gitu, Son, ya kan? Dan di atas kapalnya itu nggak ada awak kapalnya sama sekali, nggak ada orang gitu. Ternyata setelah para kru dari SS Silver Star ini naik ke kapal SS Orang Medan, mereka terkaget-kaget, Son. Karena tuh kapal isinya mayat semua, Son. Wah, Mulai dari kru, kapten, sampai anjingnya itu meninggal semua, Son. meninggal kenapa tuh? Jadi para jasad tersebut itu meninggal dalam keadaan mata terbelalak sama tangannya kayak ke depan gitu, kayak nutupin
dari sesuatu gitu, kayak orang ketakutan Kayak lah takut gitu. ya? Iya. Dan yang gilanya lagi nih, di badan jasad tersebut itu nggak ada luka pukul atau luka penyiksaan, itu nggak ada sama sekali, Son. Tapi meninggal semua satu kapal. Tapi ada yang berpendapat kalau mereka ini sebenarnya meninggal karena keracunan, Son. Karena katanya sih kapal kargo tersebut itu sedang membawa asam sulfur. Oh, bukan asam sulfat nih. Bukan asam folat. Jadi ceritanya karena kapal ini tuh full membawa asam sulfur gitu. Kemungkinan ada kebocoran yang kemudian meracuni para awak kapal beserta anjingnya juga. Sehingga membuat mereka meninggal sebenarnya. Karena dia gas gitu kan pasti. Gas ya kan. Tapi pertanyaannya nih, kalau misalkan memang meninggalnya karena keracunan gas gitu, kenapa mereka tuh meninggal dalam keadaan tersebut, Son? Iya. Ya anggapannya kan mereka itu posisinya kayak ini. Tahu nggak lah yang bencana yang Pompei itu, Pompei yang gunung meletus kan pada kaget semua kan. Cuma kan itu jelas karena kan bencana alam yang apa? Oh, yang jadi batu semua ya? Yang jadi batu ya? Jadi abu, jadi batu, iya, jadi apa ya, kayak gitu kan. iya. Jadi tapi kan ini nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa dan nggak ada jejaknya, nggak ada hasil penyiksaan juga. Iya. Tapi emang gitu sih kayak anggapannya banyak yang ngomong kan kalau di tengah laut tuh jangan madangin laut malam-malam gitu. Kayak gitu kan saking seremnya lautan gitu kan. Iya, karena kan laut kan emang 95%-nya juga belum dieksplor kan. Iya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam laut sebenarnya gitu kan. Kosong banget dan sunyi senyap kan di laut itu kan. Benar. Atau mungkin memang ada sesosok makhluk misterius kali yang ternyata punya kekuatan gitu ya. Kalau di Yunani kan ada Medusa tuh ya kan. Iya. Yang bisa bikin jadi batu gitu. Iya, jangan-jangan ada makhluk misterius ya. Jangan-jangan begitu. Ngomong-ngomong soal makhluk misterius nih ya. Lo udah pernah dengar belum cerita tentang manusia purba asal Indonesia yang makan segala hal? Bahkan sampai Sumanto pun pasti geleng-geleng denger ini. Belum pernah. Coba gimana ceritanya? Jadi makhluk ini bernama Ebu Gogo sih ya. Nah, Jadi makhluk ini spesifiknya itu dari Flores. Jadi bentuknya itu kecil. Tingginya itu mungkin sekitar 1 meter ya. 1 meter, berbulu, terus telinganya kayak menjulur gitu. Dan dia itu bisa meniru suara orang, Chat. Jadi kayak beo gitu. Jadi berarti ini bukan manusia gitu apa gimana? Kelihatannya makhluk primitif lah. Oh. Kayak manusia purba gitu lah. Iya, Ya kan? Pokoknya beda bentukannya dengan manusia-manusia zaman sekarang. Jadi Ebu Gogo ini kalau ditranslate dari bahasa lokalnya, Mage masalah namanya, itu nenek pemakan segalanya. Jadi emang ada gendernya juga di sini, Chat. Yang tipe ceweknya ini bentukannya dia payudaranya tuh panjang ya, kayak londoy gitu. Oh, kayak ini apa namanya? Wewe gombel bukan? Wewe gombel. Iya, wewe gombel gitu. Jadi kayak londoy gitulah. Dia. Nah, makanya nenek pemakan segalanya. Karena dia itu bener-bener makan kayak buah, tumbuhan, hewan-hewan, bahkan manusia pun dimakan, Chat. Waduh. Jadi katanya itu ceritanya banyaknya suka nyulik-nyulik kayak anak kecil, bayi gitu loh. Tapi emang Ebu Gogo ini awalnya banyak yang nggak percaya lah, hanya sebagai mitos aja. Ya pasti kalau misalnya orang denger ya pasti bohong ini. Bohong, ini kayak Baba Yaga nih jadinya. Nah, cuma buat hijau nih, kolor hijau. Cuma buat nakut-nakutin doang jadinya. Ya kan? Nah, tapi di tahun 2003 nih, Chat, ada penemuan. Jadi ada sebuah fosil atau kerangka yang dikasih nama ilmiahnya itu Homo floresiensis. Oh, berarti LGBT nih berarti. Loh, kok bisa? Bukan. Bukan. Ini jenisnya. Oh, jenisnya kayak Homo sapien gitu ya. Homo sapien gitu Jadi lah. tolong jangan komen LGBT lagi. Jadi akhirnya banyak yang berpendapat kalau Ebu Gogo ini sebenarnya emang ada dulunya, tapi udah punah, Chat. Ya kan? Karena kerangkanya itu setelah diteliti, itu umurnya sekitar 50.000 tahun yang lalu. Wah, udah lama banget ya, 50.000 tahun ya. Iya, makanya kira kayak punah aja gitu kan. Ya walaupun kurang scientific research ya, atau bukti-bukti ilmiah gitu. Kurang ada bukti-bukti yang bisa membuktikan keberadaannya Ebu Gogo ini gitu ya. Nah, tapi akhirnya banyak yang terinspirasi juga. Bahkan dijadiin film juga, Chat. Film apa tuh? Film di tahun 2015 itu keluar film namanya Cannibal in the Jungle. Oh. Jadi keluaran film luar nih. Tapi itu Ebu Gogo ya? Ebu Gogo menceritakan tentang Ebu Gogo yang setnya itu sekitar di tahun 1970-an lah. 1970-an, dan lokasinya juga di Flores juga. Di Flores Indonesia Di ya? Flores juga, tapi ya itu benar-benar fiksi aja. Benar-benar fiksi. Tapi ya karena ngambil fakta dengan anggapannya fiktif buatan, jadi orang nganggap ini asli juga karena sejarahnya benar-benar ada. Oh iya, kadang-kadang kan soalnya kan Historicalnya. kayak mitos-mitos itu dipercayai sekali sama rakyat kita gitu ya, kadang-kadang juga gitu ya, ya kan. Tapi emang kalau misalnya mau diangkat cerita-cerita dari Indonesia itu sebenarnya banyak sebenarnya makhluk-makhluk misterius, apalagi hantu ya. Banyak banget ya. Mungkin kalau bule kekurangan hantu ya bisa oleh pemain Indonesia. Iya. Kalau enggak ya tukar, kan biasanya kan kita yang manggil pemain Belanda, sekarang pemain Indonesia di luar buat main film tapi bener nggak? Iya. Ya kan? Tapi memang suku-suku di Indonesia ini termasuk banyak banget gitu kan. Banyak banget. Dibandingin negara lain ya kan. Iya. Mulai dari suku yang kelihatan ya kan sampai yang nggak kelihatan. Oh gitu, ada ya? Ada dong. Bahkan Indonesia itu ada yang sukunya itu bermata biru, Son, coba bayangin, Son. Wah,
Gimana coba ceritain. Oke. Lo tau gak sih ada suku di Indonesia yang orang-orangnya tuh matanya biru, Son? Ini apa? Jadi ceritanya begini, ada suku yang namanya suku Buton, Son. Jadi suku ini tuh memiliki keunikan genetik yang disebut sebagai Waardenburg syndrome, Son. Ya kan? Hal ini membuat beberapa orang yang mengidap keunikan genetik tersebut itu memiliki mata yang berwarna biru terang. Nah, kondisi ini itu sangat jarang sekali, Son. Karena hanya 1 orang dari 42.000 orang yang mengidap kondisi Waardenburg ini, Son. Loh, padahal saya sering lihat di event-event cosplay, Zat. Pakai kontak lens dong. Jadi nggak semua suku Buton itu matanya biru, Son. Tapi beberapa orang aja yang matanya biru di situ. Which is itu sesuatu yang cukup aneh gitu ya, Son. Karena kan orang Asia tuh matanya pasti hitam kebanyakan kan? Hitam, pokoknya coklat lah. Coklat lah, paling miring-miring coklat lah gitu kan. Nggak ada kayak warna hijau, atau warna abu, atau warna biru. Itu kan ciri khasnya Caucasian lah, atau orang bule. Iya kan? Yang lebih uniknya lagi nih, Son, ya kan? Jadi matanya sebelah biru, misalnya sebelahnya lagi coklat gitu. Itu, Son, ada, Son, kayak gitu. Ada gitu. Jadi nggak semuanya matanya dua-duanya biru gitu loh. Tapi kondisi Waardenburg ini itu nggak ngefek ke penglihatannya mereka sih. Jadi penglihatannya fine-fine aja sebenarnya gitu loh. Cuman ada keunikan genetik di warna matanya doang. Iya. Nah, selain suku Buton, ada juga suku yang namanya suku Lamno, Son. Nah, suku Lamno ini asalnya dari Aceh, ya kan? Nah, dia tuh punya karakteristik mata biru dan rambut blond. Atau pirang gitu, Son. Tapi hal ini terjadi tuh bukan karena keunikan genetik, Son, ya kan? Tapi karena suku ini tuh banyak yang keturunannya tuh berasal dari Portugis, Son, atau bule. Jadi wajar gitu kan. Karena dulu kita dijajah sama Portugis kan. Nah, pernah dijajah sama Portugis, ya kan? Jadi wajar kalau keturunan kan, gitu kan. Terus ada juga suku Lingon, Son. Nah, kalau ini itu juga karena keturunan, Son. Keturunan dari Caucasian atau orang bule. Makanya dia bisa punya mata biru, mungkin rambutnya berwarna, gitu kan. Soalnya kalau orang Asia itu kan pasti rambutnya hitam, matanya hitam, paling banter coklat gitu. 3 suku itu punya mata biru. Tapi menurut gue yang paling unik itu suku Buton tadi. Buton tadi Karena dia matanya biru bukan karena keturunan, tapi karena Waardenburg syndrome itu, Son. Ya kan? Tapi emang Buton itu sangat sulit didapatkan, Zat. Oh gitu. Terutama Diamond Play Buton, Zat. Gak usah jauh-jauh Diamond Play Buton ya. Golden Play Buton aja kita sengsara seperti mengejarnya di sana, ya kan? Lu tau gak sih ada suku di Indonesia yang saking sulitnya ditemukan, pemerintah sampai nyerah nyarinya, Zat? Pemerintahan siapa itu sana yang nyerah? Adalah pemerintahan ini lah. Jadi suku ini bernama suku Mante, Zat. Oke. Jadi suku yang berasal dari Aceh. Jadi suku Mante ini adalah orang-orang yang bertubuh kecil, sekitar mungkin rata-ratanya 60 cm sampai paling tinggi itu 1 meter mungkin ya. Wah, kecil banget ya berarti, Son, ya? Kecil. Jadi mereka itu hidupnya di pedalaman hutan Aceh atau dataran tinggi di Gayo. Nah, mereka ini hidupnya nomaden. Jadi pindah-pindah tempat tuh dari gua ke gua. Nggak punya rumah gitu ya? Nggak punya rumah tetap ya? Nggak punya rumah tetap. Jadi mereka berpindah-pindah karena mereka ini emang menghindari pemukiman, Zat. Oh, jadi gitu ya? menjauhi manusia lah anggapannya lah. Oh, menjauhi manusia-manusia modern ya? Modern. Dan yang gokil nih, Zat, ini sempat viral nih. Di tahun 2017 ada video dari kumpulan pemotor, Zat. Jadi mereka itu nggak sengaja papasan. Ini karena di Aceh ya. Jadi orang mengira itu berspekulasi ini tuh suku Mante, ya kan? Karena bener-bener pas ketemu motornya itu dia kaget, kayak bener-bener kaget dia ngeliat itu, bener-bener langsung lari kencang banget, Zat. Larinya kencang banget. Padahal itu kan pakai motor kan. Dia kayak dashcam apa sih namanya? Ya kamera di motor lah. Kamera yang di helm kali ya biasanya. Kamera yang di helm. GoPro di helm lah biasanya. Kan sambil pakai motor kan. Nah, ntar tapi motornya bagus apa enggak? Oh, kan motor off. Kalau bagusnya GoPro. Oh iya. Kalau jelek emang apa sih? Kamera CCTV di kasus-kasus Indonesia. Nah, pokoknya akhirnya orang ini lari sampai akhirnya masuk semak. Udah hilang aja gitu. Jadi saking viralnya, Zat, Pemda Aceh dan Kemensos pada waktu itu sampai turun tangan, Zat. Mau mencari itu? Mau mencari suku Mante? Mencari suku Mante dan meneliti. Tujuannya apa? Jadi pemerintah ini ingin membantu dengan memberikan jaminan sosial, Zat. Membantu mensejahterakan gitu ya? Mensejahterakan. Iya, benar juga sih. Berarti bagus emang niatnya pemerintah gitu ya? Niatnya bagus. Mungkin setelah mereka bikin KTP, harus bikin NPWP, Zat. Nah, itu yang paling penting itu. Itu yang paling penting itu justru. Ya kan? Tapi emang pada saat itu banyak yang nggak setuju dengan pemerintah, nah, terutama untuk yayasan atau lembaga-lembaga kemanusiaan, Zat. Jadi lembaga-lembaga ini banyak menghimbau kepada pemerintah atau masyarakat Aceh ya untuk menghargai dan menghormati budaya serta cara hidup kelompok suku Mante ini. Karena kan mungkin gaya hidupnya mereka adalah ingin menjauhi pemukiman gitu ya. Jadi tolong dihormati gitu menurut orang-orang begitu ya. Betul. Karena mereka ini juga diyakini hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, Zat.
Oh gitu ya? Gitu. Udah lama banget berarti ya? Jadi bisa dibilang merupakan salah satu etnik pembentuk suku Aceh yang ada sekarang ini. Ya kita harus terus mendukung ya kan keputusan-keputusan pemerintah ya kan, sama tetap sambil menghormati keputusan para suku-suku atau kelompok tertentu ya Son ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya kan, jadi kita harus menghormati nih semua ras-ras, agama dan suku yang ada di Indonesia gitu ya. Betul. Karena emang kalau nggak salah Indonesia itu banyak banget sukunya, Seth. Sekitar mungkin hampir 1.500 kali ya suku ya. Dan mungkin salah satu cara pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan ya, ya dengan cara yang ibu kotanya pindah itu kan. Ke Kalimantan. Salah satunya. Karena kan Kalimantan juga pasti banyak banget suku-suku di sana, Seth. Kan banyak hutan kan di sana kan. Oh iya benar juga sih. Walaupun katanya debu di IKN itu lebih banyak daripada pasir di laut, Seth, katanya. Katanya saya dengar-dengar seandainya debu itu adalah uang 100 ribuan, Son, jumlahnya sama nih misalnya. Utang Indonesia terbayar, kan? Saya dengar-dengar begitu, katanya saya dengar-dengar. Katanya begitu, Son. Selain Bhinneka Tunggal Ika ini atau toleransi gitu, membangun Indonesia juga menjadi yang lebih baik gitu. Terus kalau ngomongin toleransi, AdSense-nya naik, Son, ya kan? Jadi lebih cepat naik popularitasnya ya. Toleransi ya kan? Gitu. Jadi kita emang alasannya dua itu. Ya, NKRI harga mati ya. Nah, itu dia. Kita doakan yang terbaik ya untuk semuanya ya, baik untuk keputusan-keputusan pemerintah ya, sama keputusan-keputusan suku atau antar golongan, ras dan agama. Kita harus menjaga baik kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, Son, yang paling penting itu ya kan. Paling penting tuh, sangat penting ya. Sangat penting itu. Nah, ngomong-ngomong soal lembaga pemerintah nih, Son, gue ada cerita yang sangat menarik nih, Son. Tapi kali ini dari negeri Paman Sam. Oh gitu. Coba apa tuh, Cat, ceritanya? Lo tahu nggak sih cerita tentang kegagalan CIA di Indonesia? Emang ada, Pak? Jadi ceritanya gini, di tahun 1958 itu pernah ada sebuah kejadian di mana terjadi pemberontakan di Sulawesi, Son. Pemberontakan itu namanya pemberontakan Permesta, dan ternyata pemberontakan ini tuh ditunggangi oleh Amerika dan CIA, Son. Maka dari itu CIA mengirim salah satu pilotnya yang bernama Allen Lawrence Pope, Son. Nah, di tanggal 18 Mei 1958, Pope kembali menerbangkan pesawatnya dia nih, yaitu pesawat bomber B-26 Invader, untuk menjalankan misinya, yaitu untuk mengebom pasar, gereja, dan menenggelamkan kapal TNI AL yang beratnya itu 7.000 ton dan mengangkut 1.000 anggota tentara Indonesia, Son. Namun ia menghadapi perlawanan yang sengit, Son, dari seorang pilot Indonesia yang bernama Ignatius Dewanto. Saat itu, Kapten Dewanto tuh sedang berada di lapangan terbang liar. Dan kemudian dia menerima pesan bahwa ada sebuah pesawat B-26 Invader yang menyerang kota Ambon. Kemudian Kapten Dewanto segera menerbangkan pesawatnya yang pada saat itu adalah pesawat P-51 Mustang. Ini yang biasa di kolong-kolong jembatan itu ya biasanya? Oh bukan. Oh di atas flyover tadi? Bukan. Ini biasanya yang beli gacoan 15.000 tapi minta cepet nih Mas Mustang itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi dia tuh langsung buru-buru terbang gitu kan dengan pesawatnya untuk mencari musuh. Jadi si Kapten Dewanto ini langsung menyerang pesawat-pesawat musuh dengan senapan mesin dan roket hingga terbakar. Jago juga ya. Jago dong. Hingga akhirnya Pope terpojok dan kemudian memutuskan untuk lompat dari pesawatnya. Tapi apesnya dia tuh pas loncat, dia langsung ngebenturin kakinya ke sayap pesawat hingga patah, Son. Hingga akhirnya Pope nih berhasil ditangkap oleh pasukan TNI, Son, yang membuat misi rahasia CIA di Sulawesi itu jadi terbongkar dan gagal total, Son. Pada 20 April 1960, Pope dinyatakan bersalah dan kemudian dihukum mati. Tapi dia nggak pernah dieksekusi, Son. Karena dia dijadikan sebagai alat diplomasi oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Hal ini dilakukan untuk bernegosiasi dengan Amerika, yang akhirnya membuat Indonesia tuh bisa membeli 10 pesawat Hercules dari Amerika, Son. Yang membuat Indonesia menjadi negara pertama yang bisa mengoperasikan pesawat Hercules di luar Amerika pada saat itu, Son. Gila, hebat Gitu, gokil ya. Gokil. Ternyata CIA pernah ini juga ya, pernah keseleo juga di sini, Son ya. Pernah kalah juga ya ternyata ya. Terekam sejarah gitu. Terekam sejarah. Dan ini nyata maksudnya. Ada sejarahnya dan bisa dicari gitu, bukan konspirasi nih. Bukan konspirasi. Bahwa CIA pernah gagal juga di Indonesia ini gitu kan. Padahal kan kita kan dianggap sebagai negara third world country. Negara kelas 3 lah ibaratnya gitu kan. Tapi ternyata orang-orang kita hebat-hebat juga, Son. Termasuk Kapten Udara Ignatius Dewanto tadi. Iya. Luar biasa. Itu luar biasa sih ya itu kan? sih. Anggapannya itu bisa dibilang misi penyelamatan juga ya. Kalau nggak berapa banyak bakal korbannya itu. Iya. Karena bomnya itu udah berhasil jatuh juga, Son, kayak di Makassar, di pulau-pulau Sulawesi itu beberapa udah dijatuhin bom sama dia tuh, Son tuh. Jadi dia ini dihukum mati karena dia sudah
melepas bom tersebut di Terbukti, beberapa ya. daerah, Son. Iya. Jadi emang setelah Indonesia merdeka dari Jepang ya, ternyata masih ada lagi ya. Maksudnya Campur tangan campur asing gitu. tangan asing masih ada ya Iya, ternyata masih ya. ada. Bahkan sekarang saya dengar-dengar campur tangan asing masih ada juga. Son. Saya dengar dari apa komen-komen orang gitu. Ada Iya, juga. dengar-dengar emang sangat menjamur itu ya. Nah, katanya sih begitu. Emang hubungan Jepang dengan Indonesia itu sangat erat sebenarnya, Syed. Oh, gitu ya. Nah, cerita selanjutnya adalah konspirasi yang berhubungan antara Jepang dan Indonesia, Syed. Wah, seru nih kayaknya nih. Lo tau gak sih ada konspirasi yang bilang bahwa penulis One Piece itu ada orang Indonesia, Syed? Oh iya, emang gue dengar katanya itu orang Padang ya. Udah Eiichiro kan katanya. Jadi emang banyak banget scene-scene di series One Piece yang menunjukkan kalau orang-orang atau bahkan latar-latar yang ada di situ itu mirip-mirip dengan budaya Indonesia, Syed. Contohnya Nah, apa? contohnya nih ya, ada musuhnya yang namanya Enel. Jadi Enel ini menggunakan pakaian celana doang kan dia pakai, nggak pakai baju dia, celana doang. Celana ini motifnya batik, Syed. Oh gitu ya? Motifnya batik. Syed. Dan dia pakai apa? Aksesorisnya itu di kupingnya panjang tuh. Jadi kesannya kayak telingaan aru, kayak suku Dayak. Oh. Bener-bener persis tuh, suku Dayak tuh, kayak gitu. Ada juga di arc-nya itu kan waktu itu di negeri di atas langit ya, Skypiea itu kan. Jadi suku di sana itu suku Sandia misalnya. Orang-orang suku Sandia itu mirip-mirip dengan suku Dayak. Maksudnya mirip gimana tuh? Kayak misalnya pakai bentuk tombaknya, terus kayak berpakaian, Atribut-atributnya ya. atributnya. Nah, yang gokilnya nih ya, pulau yang ada di One Piece itu, yang di suku Sandia tadi, itu namanya Pulau Jaya kan. Oh gitu ya? Pulau Jaya Jaya Island. Nah, itu terkenal itu karena kota ini kota emas ya. Jadi orang berpendapat kalau Pulau Jaya ini terinspirasi dari Irian Jaya. Oh, dari Irian Jaya Karena ya? kan ada tambang emas kan di sana. Oh kan? iya, benar Banyak, juga. Tadi saya agak sedikit kepikir terinspirasi dari prediksi tadi kan. gitu, Bikin motor prediksi. Nah, ini kan Jaya katanya tadi kan. Pokoknya banyak banget deh scene-scene di sana. Ada lagi nih ya. Jadi waktu itu ada scene di mana Usopp yang nembak ketapel itu kan, yang hidungnya panjang, dia itu nembakin keluar kayak senjata gitu, keluar tumbuhan. Tumbuhannya itu Rafflesia ya. Rafflesia arnoldi kan. Oh, bunga bangke itu ya? Bangke itu, begini itu. Dan juga ada lagi scene di mana Buggy nih, yang badut nih ya, yang clown, Buggy clown. Itu pas dia ngomong dengan Luffy, ada scene itu di mana logatnya itu kayak logat Madura ya. Oh itu ya? Yang badut ini kan, Bagi kan? Yang badut. Dan bajunya kan udah kayak baju orang Madura. Oh iya, kayak Cikitaro ya? Kayak Taro. Cikitaro, iya benar. Dan yang keempat nih ya, waktu itu ada ceritanya di Pulau Zou namanya. Pulau Zou, Zou Island itu. Jadi latar rumahnya itu kayak rumah gadang ya. Oh, rumahnya orang Padang berarti ya, rumah gadang kan ya, kalau nggak salah ya? Dan waktu itu dihuni oleh suku-suku Ming kalau di sana namanya. Oh, Di One Piece itu ya, di One Piece itu suku Ming. Suku Ming ya. Jangan-jangan Ming itu adalah kependekan dari Minangkabau, Ustaz, jangan-jangan. Banyak nih konspirasinya itu di One Piece itu ya, yang berhubungan dengan Indonesia. Jangan-jangan Monkey D. Luffy itu D-nya itu Diningrat, Ustaz, jangan-jangan. Nanti kalau diambil nama Malaysia, namanya berubah lagi, Son. Apa itu, Ustaz? Manki Datuk Luffy. Gitu. Ya. Tapi enggak ya, penulisnya itu Eiichiro Oda itu bukan orang Indonesia. Jadi ini cuma isu-isu lah buat jokes aja, bercanda. Buat jokes ya. bercandaan. Ini kan namanya konspirasi bercandaan gitu ya. Bercandaan Karena nih. saking banyaknya dia mengambil inspirasi dari negeri kita gitu. Iya. Jadi ya menurut saya ya Indonesia ini masih banyak lah yang bisa dieksplor ya, karena kita ini kaya dengan budaya ya kan. Budaya. Apa orang-orangnya kreatif ya kan. Luar biasa. Jadi kalau kita berfokus kepada hal-hal positif, banyak sekali yang bisa diangkat sebenarnya. Nggak bisa habis bahkan. Nggak habis-habis. Mungkin di video ini harusnya ada logo Wonderful Indonesia saat di sini. Nah, harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Iya kan. Jadi ternyata selain menambah edukasi, kali ini kita membangun nasionalisme juga ya, Son ya. Kita lebih mengenal negara kita sendiri, negara yang kita cintai. Jadi untuk kementerian yang mengurus budaya, kita ingin sekali ya, Son ya, kalau misalkan memang kementerian ingin, langsung kontak kita aja. Yes. Karena kita juga senang mempelajari apa yang ada di Indonesia ya kan, sejarah-sejarah Indonesia ya kan. Sangat tenang kita. Kita sangat senang untuk mengeksplor itu gitu ya, Son ya. Dan dari tadi kita bukan menyindir ya, bukan ya? Bukan menyindir. Sama sekali nggak ada niatan menyindir ya? Nggak ada sama sekali. nggak ada. Memang kita membuat konten ini supaya seru ya kan, tapi juga meningkatkan nasionalisme juga, Son. Itu yang dan paling penting. edukasi. Itu kuncinya. Itu dia, bener. Nah, daripada lama-lama, mendingan sekarang kita langsung mulai baca komennya ya, Son. Baca komen. Oke. Ini komen dari Nur Faidatus. Saking sukanya sampai ke bawah mimpi didongengin Irsyad and Son.
Banyak-banyakin up Kak, kalau bisa tiap hari selalu nonton pas mau tidur tuh. Ternyata masih ada yang ngomong Irsyad tuh. Masih ada juga Son. Bahkan kita katanya saya dengar view tertinggi untuk iklan di Indonesia itu di akun kita Son, 150 juta view Son satu video Son. Tolong ditongolin nih. Tapi masih salah juga Son menyebut nama saya. Masih juga ya. Padahal kita udah ganti namanya ya. Iya. Dari FBI waktu itu ke Richard Enson. Richard Enson, masih Irsyad juga ternyata disebutnya Son ya kan. Tapi yang paling penting bukan di situ ya kan. Kita Bukan. nggak apa-apa lah kan. Pasti kan Nggak apa-apa. karena kita baru mulai ya Baru kan. Jadi mulai. Masih pemula. Masih pemula, orang masih suka salah-salah ya kan. Karena memang nama saya akuin memang sangat sulit untuk Sangat sulit disebut gitu. Iya. Terutama di Indonesia gitu kan. Hmm. Oke, komen selanjutnya deh. Komen selanjutnya. Dari Agung Maulana Yulianto 3412 ya kan. Alhamdulillah tinggal tunggu cup kopinya berlogo. Nah. Masih polosan juga Masih ya ternyata ya. polosan loh ini loh ya kan. Hmm. Coba bayangin, masih belum ada juga loh yang terketuk hatinya untuk masuk ke sini. Son. Wow. Saya selalu berdoa itu setiap malam itu mudah-mudahan ada yang masuk ke sini. Mudah-mudahan. Untuk kopi gitu. Karena kan udah bosen kan yang megang ternyata Raffi Ahmad lagi kan yang megang cupnya. Orang gitu kan. udah bosen, Udah mendingan bosen. Ahmad Rishad kan beda 5 huruf doang sama Raffi Ahmad. Richard ya kan? Enson dong ya. Nah. Nggak ada Ahmadnya, kurang familiar. Brand ya kan. Oke, komen selanjutnya ya. Yes. Dari Ferdinand Wijaya. Hmm. Kenapa selalu setengah jam, Bang? Ente berdua meragukan kuota tetangga saya. ada kan episode spesial full 1 jam. Let's go RNS fan gitu. Kayak kuota tetangga so nontonnya so sampai 2 menit. Saya tidak mau kalau begitu. Jangan Apa? ya, jangan. Kecuali kuota tetangga unlimited nggak apa-apa lah. Ya kan bener nggak? Ya, atau kok bisa nobar dengan tetangganya ya. Nah, diajak dong tetangganya, Diajak ya kan juga biar tetangganya. lebih bersosialisasi gitu ya, Son, ya. Siapa tahu tetangga cantik kan misalnya kan, atau ganteng. Bisa juga. Selanjutnya ya, dari Jiwaraga 45. Terima kasih untuk channel ini yang membawakan berita yang sangat mengharukan. Saat itu saya sedang menonton berita seorang yang berbisnis kepada Allah. Akibat dari berita itu saya mengalami kepercayaan kepada Allah kembali dengan sangat tinggi dalam keadaan yang terpuruk saat ini. Wah, terima kasih bahwa konten ini tidak hanya membawa hiburan, tetapi juga hidayah. Ya. Membawa hidayah juga. Membawa hidayah. Wah, alhamdulillah kita terima kasih banget ya kalau emang konten ini bisa membawa hidayah juga ya, maksudnya Luar biasa, membuat ya. orang jadi lebih sabar dengan cobaan-cobaan hidupnya ya kan. Kita alhamdulillah sekali saya sangat senang juga pada saat membaca komen ini juga ya, karena apa ya, alhamdulillah ya kalau misalnya kita bisa memberikan nilai-nilai positif walaupun apa sedikit pun saya sudah senang sebenarnya gitu. Iya. Maksudnya kita awalnya untuk hiburan dan edukasi ya. Nah. Ternyata sampai bisa menjadi inspirasi kayak gini ya. Nah, itu Sampai dia. bisa kembali kepada jalan yang benar loh. Kembali maksudnya. pada jalan yang benar itu. Saya sangat bersyukur lah. Intinya begitu. Bahwa bisa membawa apa namanya sedikit-sedikit memicu edukasi kepada yang nonton, terus habis itu juga membuat mereka ya alhamdulillah nih ada yang jadi lebih sabar lah dengan hidupnya. Lebih sabar, lebih bisa menerima lah. Tidak semua masalah harus kita selesaikan. Kadang kita cukup bertahan, nanti ada waktunya selesai sendiri. Kadang begitu. Kadang begitu. Tidak semua masalah ya. Tidak semua masalah. Nanti tolong di komen jangan ada yang komen apa, oh kalau pinjol nanti berarti diam aja ya Bang kayak gini-gini. Oh ya, itu masalah yang Anda harus kerja kalau itu. Iya, kalau itu rumah kalian di door itu ya. Nah, itu dia ya kan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir, terutama ya langsung komen dulu ya kan. Kalau kalian nonton sampai akhir, komen di bawah ya kan. Gue nonton sampai akhir Bang gitu, karena itu the highest respect buat kita gitu ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya dari Di Atas 12.